Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang instalasi Linux Ubuntu beserta web server. Berikut adalah langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah kita menambahkan virtual machine baru dengan klik new, berikan nama OS Linux yang kita buat, lalu masukkan ISO Linux yang akan kita selesaikan. Kedua, kita atur untuk CPU yang kita gunakan untuk instalasi beserta RAM-nya. Di sini saya buat CPU-nya 2 dan memorinya 2 GB lalu apply. Ketiga, selanjutnya kita ke menu setting. Kemudian di bagian network kita pilih bridge adapter agar OS Linux yang kita buat ini terhubung langsung dengan internet laptop kita, kemudian apply. Lalu kita running OS Linux-nya, kemudian enter pada tulisan try or install Ubuntu server. Ini adalah proses booting. Nah, di sini kita tekan select your language, kita enter yang English, kemudian enter. Keenam, instalasi update available, kita continue without update, kemudian enter. Ketujuh, keyboard konfigurasi English atau defaultnya. Kemudian kita geser ke bawah, enter done. Selanjutnya, langkah berikut akan dijelaskan oleh rekan saya atas nama Muhammad Fikri Tanjung. Baik, saya Fikri Tanjung akan menjelaskan lanjutan dari rekan saya. Nah, yang ke-8 itu ada choose the type of installation. Kita pilih yang Ubuntu server, kemudian geser ke bawah, lalu enter done. Selanjutnya, yang ke-9 yaitu ada network configuration. Di sini akan menampilkan IP address si Linux Ubuntu. Ini yang mendapatkan IP address satu segmen dengan jaringan internet laptop kita. Geser ke bawah, lalu enter down. Yang ke-10, selanjutnya ada Ubuntu Archive Mirror Configuration. Kita biarkan default saja, kemudian geser ke bawah, enter down. Muncul tulisan mirror check, still running, pilih continue. Selanjutnya yang ke-11 ada with storage configuration. Kita biarkan default saja agar pembuatan penyimpanan default, kemudian dipilih ke bawah, enter done. Yang ke-12, di sini menampilkan partisi penyimpanan yang dibuat secara default. Kemudian kita enter done. Muncul tulisan confirm, destructive, action, kita pilih continue, enter. Selanjutnya yang ke-13, di sini kita isi nama server kita, username dan password untuk login ke sistem Ubuntu server kita. Kemudian klik done. Selanjutnya yang ke-14, pada tampilan ini kita pilih skip for now. Lalu geser ke bawah, klik down, enter. Nah, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Zaki. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan dari rekan saya Muhammad Fikri Tanjung. Selanjutnya ini yang nomor 15, pada tampilan SSH configuration ini saya isi atau saya spasi agar terinstall SSH server ini. Pada Linux yang kita buat geser ke bawah kemudian enter down. Selanjutnya yang ke-16 ini, pada menu ini ditampilkan paket tambahan yang akan diinstal untuk Linux server ini. Namun kita tidak perlu menambahkan paket, kita geser ke bawah saja kemudian enter down. Untuk langkah yang ke-17 ini, pada tampilan ini adalah proses OS Linux serta paket-paketnya. Kita tunggu saja sampai proses instalasinya selesai. Oke, selanjutnya yang ke-18. Nah, sekarang proses instalasi sudah selesai. Kemudian kita reboot lalu tekan enter agar OS Linux-nya berjalan kembali. Selanjutnya yang ke angka 19, proses reboot sudah selesai. Di sini kita masukkan username dan password yang telah kita buat tadi pada saat instalasi. Selanjutnya ke langkah yang 20, kemudian untuk instalasi web server kita update dulu sistem Linux-nya dengan perintah sudo apt update, kemudian enter.
Untuk langkah yang ke-21, setelah kita update kemudian kita install web servernya dengan perintah sudo apt install apc2. Kemudian do you want to continue, kita pilih Y di sini untuk proses instalasi web server sedang berjalan. Untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sauki Agil. Baiklah, saya akan melanjutkan konfigurasi dari teman saya. Di langkah ke-22 ini kita cek untuk pengaturan firewallnya dengan perintah sudo ufw app list. Kemudian di langkah 23, kemudian kita sudo ufw status, lalu kita cek apakah web server kita sudah berjalan atau belum dengan perintah sudo systemctl status apache 2. Setelah tampil langkah ke-24, di sini kita lihat bahwa web server kita sudah aktif ya. Kemudian langkah ke-25, kita cek IP address dengan perintah ipconfig. Namun tidak mau karena harus install dulu paket untuk menampilkan ipconfig dengan perintah sudo apt install nettools. Langkah 26 yaitu setelah instalasi paket selesai, kemudian kita ketik kembali dengan ipconfig. Nah, di sini IP Linux Ubuntu ini mendapatkan IP 192.168.100.193. Langkah 27, kemudian kita coba akses web server kita dari browser. Kita ketikkan isi IP Linux Ubuntu yang didapatkan tadi dengan IP 192.168.100.193. Nah, dari sini seakan-akan laptop kita ini sebagai klien dan kita mengakses di Ubuntu server ini. Langkah ke-28, sekarang sudah tampil web server yang sudah kita install di Linux Ubuntu kita. Coba untuk melanjutkan kembali, cara kita rubah untuk tampilan web servernya. Dengan perintah cd car www.html ls, kita cek, oh tidak ada. Kemudian perintah sudo nano index.html. Ini sudah kebuka ya untuk indeks HTML nya. Saya coba masukkan. Name
Baik, di sini sudah selesai ya. Untuk coba kita rubah. Kemudian kita ctrx. Setelah coba kita config ya, kemudian Y, kemudian enter. Coba di sini kita akses untuk web servernya kembali. Apakah tampilannya berubah atau tidak? Kita refresh. Nah, di sini sudah tampil untuk Hello World ya. Dengan tampilan ini kita telah coba merubah dan web servernya berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.